wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Darmono Eskom MM. Saya salah satu dosen di program studi D3 Budidaya Ikan Politeknik Seruyan. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 yang memuat pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Mata kuliah dasar-dasar manajemen berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 1. Mata kuliah dasar-dasar manajemen mempunyai 4 CPMK, di mana mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan konsep dan teori dasar-dasar manajemen serta penerapannya dalam berbagai macam bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu menentukan solusi alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi sejarah dan perkembangan manajemen dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Keempat, mampu menjelaskan dan memahami prinsip dan fungsi manajemen. Detail pelaksanaan mata kuliah ini mengacu pada metode DIA, Delivery Interaction Assessment, sesuai yang tertuang pada RPS. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pada saat perkuliahan. Interaction yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung. Assessment yaitu bagaimana saya memberikan penilaian sebagai proses akhir dari perkuliahan. Mata kuliah dasar-dasar manajemen membahas tentang konsep dasar manajemen, proses manajemen dalam organisasi atau perusahaan, diantaranya proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, dan pengawasan. Dari 4 CPMK diturunkan menjadi 10 sub CPMK yang kemudian diimplementasikan ke dalam 16 kali pertemuan. Di antaranya, pertemuan pertama membahas tentang kontrak perkuliahan, penyampaian RPS, dan pendahuluan dasar-dasar manajemen. Pertemuan kedua dan ketiga membahas tentang konsep dasar dan perkembangan manajemen. Pertemuan keempat membahas tentang teori organisasi. Pertemuan kelima membahas tentang manajer dan kepemimpinan. Pertemuan keenam membahas tentang perencanaan. Pertemuan ketujuh membahas tentang pengambilan keputusan. Pertemuan kedelapan adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 membahas tentang pengorganisasian. Pertemuan ke-10 membahas tentang koordinasi dan rentang manajemen. Pertemuan ke-11 dan ke-12 membahas tentang wewenang dan pengendalian. Pertemuan ke-13 dan ke-14 membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Pertemuan ke-15 membahas tentang standar pengendalian. Pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Kemudian untuk bobot penilaian berdasarkan kehadiran sebesar 15%, tugas atau kuis sebesar 25%, perilaku atau keaktifan mahasiswa di dalam kelas 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%. Berikut video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuki pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin menurut kepercayaannya masing-masing berdoa, bersilakan. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke mata kuliah dasar-dasar manajemen, yaitu terkait dengan pengorganisasian. Kemudian selanjutnya, ya, pengertian atau definisi dari pengorganisasian. Ini menurut Stoner ya, 1996 ya. Pengorganisasian itu merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Itu menurut dari Stoner tahun 1996. Kemudian menetapkan wewenang yang secara relatif ya, ada fungsi pengorganisasian ya. Fungsinya kegiatan itu adalah kegiatan dalam menentukan macam-macam kegiatan beserta jumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan maupun mengelompokkan kegiatan berdasarkan orang-orangnya yang sesuai dengan kegiatan disertai adanya pendelegasian. Ya. Ini kalau fungsi pengorganisasian itu intinya adalah kita membuatkan atau kita menentukan ya macam-macam kegiatan dengan jumlah kegiatannya ya, yang dibutuhkan. Ini disesuaikan dengan perusahaan yang pasti, ya kan? Perusahaannya seperti apa, maka di situ juga akan disesuaikan. Kalau perusahaannya kecil tidak mungkin kegiatannya begitu besar, sesuaikan dengan kegiatan atau bentuk dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian pendelegasian wewenang atau mungkin ada 4 bagian penting yang perlu diketahui dalam pengorganisasian. 4 hal penting. Ya, kalau penting berarti harus orang-orang per bidang itu delegasi. Misalkan dalam suatu kegiatan itu kan tidak murni sambil contoh misalkan promosi, itu kan tidak murni dari orang promosi aja. Ya, mesti di situ ada dari segi produksi siap gak? Misalkan promosinya besar-besaran, kemudian dari produksi siap gak? Kalau produksinya sekian ribu misalkan. Nah, ini sebagai contohnya. Maka di situ ada delegasian. Kemudian yang ketiga ada departemen ya, atau departemenasi. Itu adalah departemenasi atau departemen personal itu adalah apanya? Orang-orangnya, gitu ya, orang-orangnya. Kalau staf-stafnya itu kan staf bidang ini, nanti kalau di dalamnya maka orang-orangnya mengurus sumber daya manusianya. Kemudian di bagian produksi, maka orang-orangnya akan hanya di bagian produksi itu untuk memudahkan tugasnya. Beda kalau yang kecil ya, kalau kecil biasanya si A nya sudah di bidang ini, di bidang itu adalah hal yang kecil dan itu berarti katakan itu nggak normal biasanya. Kalau normal itu ya sesuai dengan bidangnya untuk bermudah, makanya tujuannya berorganisasinya. Kemudian yang kedua mempermudah pimpinan untuk mengawasi bawahan. Ya, kan lebih mudah ya. Kita misalkan contoh saya sebagai pimpinan, di bawahnya ada, anak buah saya kemana? Oh nggak ada nih anak buah. Misalkan saya sebagai manajer HRD, saya akan melihat dari anak buah saya, misalkan kepala bidangnya, ini kemana nih orangnya? Itu akan bermudah karena diorganisasikan atau dikelompokkan tadi poin pertama dikelompokkan. Kemudian agar tertuju pada tujuan tertentu. Ya, ini maksudnya itu agar tertuju pada tujuan tertentu. Tujuan kita biar fokus. Ya, jangan fokusnya di HRD itu berarti dia fokusnya dia apa? Di sumber daya manusianya, berarti bagaimana karyawan itu harus jenjang karirnya jelas, kayak gitu kan. Misalnya ada pelatihan sesuai dengan aturan, misalkan yang tingkat dari lama kerjaannya yang harusnya mengikuti dan sebagainya, itu harus jelas. Kemudian yang keempat, untuk dapat menentukan orang yang dibutuhkan untuk menjabat tugas-tugas yang sudah dibagi-bagi. Ini kan kan jelas, karena dengan pengorganisasian itu jelasnya itu apa? Oh ini orang ini mampunya di bidang ini. Ketika dilihat kan ya, misalkan oh ini bagusnya di produksi. Nah, akhirnya bisa terjadi pertukaran ya. Karena kalau sudah melihat tugasnya yang sesuai. Karena kan setiap orang itu punya passionnya masing-masing gitu ya. Bahasanya kan passion gitu. Punya passionnya masing-masing. Saya misalkan di SDM, kemudian mereka misalkan. Nah, yang pertama itu adalah manusia atau pelaku atau kita sendiri. Nah, itu adalah unsur dari pengorganisasian. Nah, kalau misalkan yang lainnya kan bisa nggak? Nah, kadang-kadang nggak bisa ya, kan? Karena manusia itu kan yang mendapatkan di dalam organisasi itu. Kemudian tempat kedudukan.
ya. Ini unsur-unsurnya. Tempat kedudukan itu misalkan ya tadi manajer, ya kan. Kemudian misalkan kalau yang besar biasanya ada manajer apa namanya, pertama GM-nya, misalkan general manajernya, nanti akan perlu di bawah ada manajer keuangan, ada manajer HRD atau personalnya, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran dan sebagainya. Itu tempat kedudukannya di mana, ya kan? Kemudian tujuan, nah ini tujuan ya jelas. Kalau misalkan bagian korporasinya itu di bagian pemasaran, tujuannya untuk apa? Ya untuk memasarkan dari produknya, ya kan? Tidak mungkin tujuan pemasaran mengurusi produksi, itu sangat tidak mungkin. Mesti dia akan tetap di apa namanya pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. Ya. Kerjaan ini juga harus jelas dalam arti itu. Kalau misalkan di bagian pemasaran ya lingkup kerjanya di situ, jangan dicampur aduk dengan yang kamu ke sini, kamu ke situ. Nah, struktur juga jelas. Nah, struktur itu biasanya nanti indikasinya saya harus berkoordinasi dengan siapa, ya. Karena tidak semua orang, misal contoh, tidak semua orang karyawan itu bisa langsung ketemu dengan direktur misalkan, ya. Atau mungkin general manajernya, tidak semua orang, harus ada lininya. Saya harus berkoordinasi kemana dulu, ya. Tidak langsung ke atas, gitu ya. Kemudian teknologi, nah ini juga menjadi penting teknologi dalam pembentukan atau unsur-unsur organisasi. Karena dalam sebuah perusahaan itu kalau kita tidak atau mengabaikan teknologi itu sangat riskan. Kan dalam arti kita kemajuan dari teknologi itu tidak bisa terhindarkan. Kita harus mengikuti. Kita yang sekarang memotret teknologi apa? Misalkan pemasaran itu sekarang itu yang memotret menggunakan apa misalkan? Atau hanya menggunakan WA group atau menggunakan misalkan Instagram, ya. Kalau perusahaan itu, maka perusahaan itu biasanya ketika dia promosi proses pengorganisasian, ya. Prosesnya yang pertama memiliki seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Seluruh, ya kan? Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Artinya tahapannya harus jelas, ya, dari awal sampai nanti di akhir. Ya, biasanya kan contoh misalkan perencanaan gitu, itu harus jelas visionnya. Ada yang bahkan mesti akan menggunakan skemanya. Kalau skema A nggak berjalan, B, kalau B nggak bahkan itu katakan merinci seluruh, berarti semuanya, ya. Kemudian yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seorang atau oleh kelompok. Ini lagi kita bagi dulu, ya, tugasnya seperti apa. Misalkan contoh nanti misalkan terkait dengan promosi, si A ini bisa nggak handle promosi semuanya, dari YouTube-nya, kemudian dari apa namanya video website dan pokoknya sosial medianya semuanya dia handle si A, sanggup nggak? Gitu ya. Karena mungkin cakupannya terbesar, dia butuh teman, nah, maka dikelompokkan misalkan. Atau oke, dan secara online saya menghandle kata si A. Nah, kemudian untuk secara offline-nya mungkin sepanduk dan sebagainya itu si B, itu harus jelas. Kemudian ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien, ya. Nah, makanya kita harus berpikiran yang logis, ya, masuk akal ya, dan efisien gitu. Jangan menentang orang ini multi talent nih, harus semuanya dia, jangan, ya. Harus kasih kesempatan orang yang lain supaya apa? Efisien, ya kan? Orang satu ini sudah ke apa namanya promosi, kemudian dipercetakan, diproduksi, kan? Nah, itu yang tidak efisien, ya. Walaupun orang itu multi talent, tapi ya orang-orang efisien logis, nggak logis juga kalau satu orang kesana kemari itu nggak logis. Kemudian yang keempat, ya, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Nah, ini tidak jelas. Artinya kita membangun kerjasama dengan A dengan B, misalkan si A dengan B ini tidak harmonis, ya. Kira-kira kerjanya jalan nggak? Ya boleh dikatakan pasti tidak jalan, ya. Karena satunya maunya ke kiri, satunya maunya ke kanan. Apa yang terjadi? Nah, ini harus. Kemudian yang poin kelima, membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah, ya, persesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Ini terkait dengan ya, yang pertama berdasarkan proses pembentukannya, ya. Di situ ada organisasi formal dan juga
resmi juga ada ya, di bawahnya itu berdasarkan proses pembentukannya ya. Kemudian saya contoh misalkan kalau organisasi formal itu kayak misalkan yang sering yang mungkin kita mudah pahami kayak sekolahan negeri itu formal ya, atau sekolahan yang dia menyelenggarakan belajarannya itu proses belajarannya sesuai dengan apa namanya aturan yang ada. Kalau yang informal itu biasanya kayak sekolah yang mengandalkan atau model kayak KBM yang jadinya informal ya, karena dia kan kalau KBM itu misalkan menjalankan paket C, paket B itu kan tidak sesuai aturan misalkan ya sama sekolah ya pagi sampai siang, mulai bisa dikatakan informal. Kemudian yang kedua berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah. Nah, kalau resmi dan tidak resmi. Kalau resmi pasti akan dia berbadan hukum. Contohnya kayak politeknik itu adalah resmi, dia berbadan hukum. Pemerintah mana? Pemerintah pusat, karena yang mengeluarkan izinnya adalah pemerintah pusat. Kalau tidak resmi, ya contohnya banyak, misalkan kayak apa namanya? Tapi kalau dalam pendidikan itu hampir semuanya resmi. Kalau nggak resmi itu benar pasti akan ditutup, gitu ya. Kalau nggak resmi itu biasanya misalkan kayak apa namanya? Boleh dikatakan kayak pedagang lah, ya pedagang yang toko-toko itu kadang tidak resmi karena ada yang punya izin dan ada yang tidak izin, karena ini berkaitan hubungannya dengan pemerintah, ya kan? Walaupun sekarang itu ada himbauan juga setiap apapun itu kita harus punya izin berusaha, tapi kalau boleh dicek itu mungkin tidak semuanya punya. Kemudian poin tiganya berdasarkan skala ukuran besar kecilnya itu adalah organisasi besar, sedang, dan kecil. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan tujuan organisasi sosial dengan perusahaan. Kalau sosial itu jelas, artinya organisasi berdiri itu untuk kegiatan sosial dan di situ tidak ada bahasanya itu keuntungan itu sosial. Nah kemudian kalau organisasi perusahaan itu jelas, ya di situ dia akan mencari cari keuntungan, nah, karena yang poin A-nya tidak mencari keuntungan atau mendapat, kemudian yang keduanya yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa dipersilakan. Ada? Oke, silakan. Macam-macam organisasi tadi kan yang berdasarkan tujuan tadi ada organisasi sosial dan perusahaan. Untuk perbedaannya itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi di poin 4 yang berdasarkan tujuan itu ada organisasi sosial dan ada organisasi perusahaan. Ya, sebenarnya dari sisi pengertiannya yang tadi saya sampaikan itu jelas. Artinya kayak gini. Kalau organisasi sosial itu adalah organisasi yang tidak memikirkan laba. Ya, contohnya kayak LSM. Apa LSM? Lembaga. Oke, kemudian selanjutnya ya. Di sini ada dasar-dasar pendepartemenan ditentukan berdasarkan fungsi-fungsi perusahaan. Ini misalkan istilah yang utama seperti produksi, perdagangan, keuangan, keamanan, pembukuan, ya. Kemudian fungsi manajemennya, pengembangan, SDM, pelaksanaan dan audit misalkan. Ini berdasarkan dari per departemennya. Kalau tadi kan strukturnya, ya strukturnya. Ini kalau ini berdasarkan dengan apa namanya fungsi dari perusahaannya untuk apa, kemudian fungsi manajemennya. Nanti kalau ketika kalian sudah lulus sudah masuk perusahaan, karena nggak heran lagi mendapatnya seperti ini misalkan. Kamu kerja di mana? Saya bagian departemen perdagangan, ya kan? Atau saya di sini di bidang audit. Itu udah nggak heran lagi. Gitu. Bahkan pemerintah juga ada. Dan proses produksi, ya. Ini per bidangnya ya ada hasil dan produksi. Kalau di produksi itu ada direkturnya, ada permintaan, pertemuan, kemudian ini misalkan ya ada visi, ya, kemudian ada dasar waktu ya atau shift. Ya. Departemen yang didasarkan pada waktu, maka dalam organisasi perusahaan terdapat bagian-bagian pengelolaan berdasarkan waktu kerja. Misalnya di situ adalah peralatan pabrik harus selama 2 bulan jam. Ini kalau shift ya, karena memang kalau shift biasanya dia kerja di jam berapa sampai jam berapa maka operasi itu ya. Oleh tadi contoh saya pernah ke percetakan surat kabar ya. Jadi dia mulai cetak itu dari jam 9 kalau salah jam 9 malam
kemudian akan berproses sampai selesai nanti di jam 3, jam 2 itu sudah didistribusikan ke tempat-tempat yang dituju gitu. Kemudian berdasarkan jumlah, kemudian gabungan dari yang tadi ini ya sering ada terjadi seperti ini karena penggabungan dari perusahaan yang besar ya, dia ada depan keuangan itu bagiannya di apa, nah ini garis-garisnya secara langsung ya. Kemudian ini matrik ya. Nah ini baru terakhir adalah struktur organisasi ya. Struktur organisasi itu merupakan kelanjutan ya, perusahaan organisasi sederhana, yaitu ada manajer umum, terdapat tugas pembelian, manajer produksi, ada manajer pemasaran, dan ada manajer kantor. Makanya tadi dalam sebuah organisasi itu strukturnya bentuknya seperti apa itu tergantung dari apa pekerjaan kantor harus diselesaikan oleh seorang manajer. Itu kalau sentralisasi. Ya, tadi kalau misalkan manajer keuangan itu akan bertanggung jawab setiap bulan uang yang keluar dan uang yang masuk untuk apa pendapatannya, nah, untuk apa, untuk beli apa, kemudian keluarnya untuk apa, gitu kan. Dan juga dia sebagai manajer saya nggak bisa ada berhalangan karena sakit, maka akan saya turunkan staf khusus saya misalkan bagian delegasinya. Oke, nah, ini udah akhir ya. Tapi sebelum akhir ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan tadi. Oke, silakan. Jadi pengorganisasian itu proses penting dalam manajemen yang membantu membagi tugas, menetapkan wewenang, dan menyusun struktur agar tujuan organisasi tercapai secara efisien. Struktur yang tepat akan mempermudah koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan tujuan secara terarah ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, intinya adalah kesimpulan dari hari ini adalah sebuah organisasi ketika dalam organisasinya itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan lingkup dari perusahaannya, maka bisa dikatakan berjalan dengan mulus seperti itu ya. Oke, mungkin ya itu dulu dari saya. Sebelum saya tutup ya, ini untuk minggu depan ya, itu ada tugas ya. Di situ saya buatlah sebuah rancangan struktur organisasi untuk bisnis kecil yang ada di sekitar saudara atau saudari. Di situ misalkan kedai kopi, toko online dan lain-lain ya. Nanti tugas ini dikumpulkan minggu depan dan kita akan bahas dan diskusikan bersama ya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, sebelum saya tutup ya, alangkah baiknya tadi diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Saya mungkin ya, mudah-mudahan beragama dan percayanya kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.